Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di siang hari ini ya. Stay tune di channel kesayangan kita, Sobat Ayah Channel. Dimanapun Anda berada, tentu kita semua sudah mendatangi TPS dan menentukan arahan serta arah politik kita ya terhadap semua pasangan calon ya di kurang lebih 37 provinsi dan 3.600 kabupaten ya di Indonesia. Sambil kita menunggu informasi dari Realcon juga di perhitungan cepat ya pilkada serentak ini, kita ada waktu untuk bahas masalah dan di NTB ya, yang ketua KPPS di Bima NTB dibacok ya, dan pemungutan suara itu lantas dihentikan untuk sementara. Ini menurut saya hal yang penting ya, hal yang harus kita benahi dalam kontestasi dan tentu dalam demokrasi kita. Bagaimana hal-hal yang sebetulnya harus kita bisa hindarkan masih terjadi. Jadinya ya demokrasi kita terus-terusan mengalami kemunduran ya. Tapi coba saya akan lihat dulu dan saya sepil dulu ya, sebetulnya apa yang menyebabkan insiden serta peristiwa tersebut bisa terjadi ya di KPPS di Bima NTB ya, yang ketua KPPS-nya dibacok dan pemungutan suara dihentikan sementara. Saya akan coba sepil beritanya ya. Ini dari CNN Indonesia Nasional ya, ketua KPPS di Bima di NTB dibacok ya, pemungutan suara dihentikan sementara. Ini menarik ya sobat ya. Jakarta, CNN Indonesia, ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di TPS 02 Desa Waduani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB Aswadin dibacok saat pemungutan suara Rabu pagi ini ya. Proses pencoblosan sempat dihentikan karena situasi di sana tak kondusif. Saat kejadian pembacokan, proses pemungutan suara dihentikan sementara. Kata kedua divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia KPU Kabupaten Bima, Rizal Muklis Rabu ya. Coba saya akan lanjutkan. Rizal mengungkapkan awalnya proses pemungutan suara berjalan lancar saat dibuka pada pukul 7 waktu Indonesia Timur ya. Suasana menjadi mencekam kira-kira pukul 8.30 waktu setempat saat Aswadin dibacok. Saat itu pelaku yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba datang dan langsung membacok Aswadin. Saat ini korban sudah dilarikan ke RSUD Bima dan kasusnya sedang ditangani oleh Polsek Woha, ujarnya. Sekitar 40 menit kemudian proses pemungutan suara kembali dilanjutkan pukul 9:10 WITA atau Indonesia Tengah ya, dengan 6 anggota KPPS, ujarnya. Gitu ya kira-kira. Tapi di sini beritanya tidak ada kelanjutan ya, ini modusnya apa, berawal dari masalah apa ya. Sobat Ayah Channel ya, tentu peristiwa-peristiwa seperti ini ya, apalagi kejadian yang kita lihat beritanya dari ketua KPPS dibacok ya dalam proses pemungutan suara di Bima, ini tentu merupakan sedikit dan cermin dari bagaimana demokrasi kita, dan tentu hal tersebut menjadi hal yang harus bisa cegah ya, dan miris ya demokrasi ini kalau seandainya kejadian ini betul-betul ada hubungannya dengan bagaimana politik ya. Tetapi kita juga belum mendapat laporan yang lengkap ya atas kejadian serta insiden yang terjadi di Nusa Tenggara Barat ini ya, yang kemudian Aswadin itu dibacok ya saat pemungutan suara. Ini hal-hal yang memang harus kita evaluasi bersama, bahwasanya demokrasi yang dewasa, yang cerdas ya, tentu insiden-insiden berdarah seperti ini terus menjadi perhatian ya, termasuk para penyelenggara dan keamanan ya dalam hal ini, dan sampai terulang lagi. Menarik ya Sobat Ayah Channel ya. Selain dari ketua KPPS yang dibacok, juga kita juga menemukan tadi, tapi saya cari beritanya belum ada ya,
di mana ya, bahwa saya tadi sekilas ya mencari apa namanya, ada juga nih video anggota KPPS anggota KPPS di Pati alami gangguan jiwa usai pemilu ya. Banyak ya insiden-insiden yang insiden berdarah, lalu ditangkap oleh polisi ya, 5 oknum yang kedapatan ya terbukti membagikan dan menemukan ya bukti-bukti ribuan amplop ya yang sudah diisi uangnya Rp20.000 ya. Itu sangat menjijikan buat demokrasi yang tentu kita harapkan bersama ya, demokrasi yang lebih baik ya, yang genuine, yang bersih ya. Ya begitu ya Sobat AS Channel, apapun bentuknya kita berharap ya terlahir dan tercipta pemimpin yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat, dan tentu terlahir juga pemimpin yang berasal dari proses pelaksanaan yang fair ya, yang genuine. Itu menjadi harapan kita bersama. Sobat AS Channel, sekali lagi ya, setiap proses berpemilu, berkompetisi, baik di pilpres, pileg, pilkada serentak ya, tentu selalu ada cerita-cerita yang mewarnai ya. Bukan hanya insiden berdarah seperti di NTB ini, tetapi ya sering sekali bagaimana kontestasi kita dirusak dan dikotori dengan langkah-langkah yang ya dilakukan seperti penggunaan money politik ya, yang tentu itu akan merusak nilai serta tatanan demokrasi kita. Ajas-ajas berkeadilan, ajas-ajas yang harus kita junjung tinggi bersama agar melahirkan good government, clean government. Itu salah satu hal yang memang harus sadari, bahwa proses tersebut proses yang akan merusak demokrasi serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi soal kontestasi, di mana sikap dan pilihan politik kita menentukan perjalanan Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Jangan berharap kalau awal yang buruk akan menghasilkan akhir yang baik. Tidak mungkin. Hulu hilir, kalau kepalanya keruh ya jangan berharap kalau hilirnya itu akan bersih ya, akan bening. Kita ibaratkan dan contohkan seperti itu. Baik ya sobat-sobat AS Channel, sekiranya demikian dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berita yang singkat dan sedikit ini, berita terupdate dari Channel Indonesia soal peristiwa-peristiwa menjelang pilkada serentak yang tentu harus jadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran publik, bagaimana institusi terkait soal pengamanan ya terhadap serta langkah yang bisa mencederai demokrasi dan tentu menjadi mengotori nilai dari kontestasi itu sendiri, termasuk perbuatan yang atau insiden yang terjadi di NTB ini ya, di Bima, serta 5 orangnya yang ditangkap oleh kepolisian ya, yang dengan alat bukti yang sejumlah uang 20.000 sudah masukkan ke amplop dan ditumpuk, dan tentu hal tersebut itu cerminan dari dan gambaran dari demokrasi kita yang betul-betul masih jauh dari kata dewasa dan bersih ya. Baik sobat-sobat AS Channel, demikian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan di akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita yang saya angkat soal analisis Indonesia